Cara bikin lontong di desa. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Daumi Channel. Nah, sebelum membuat lontong, yuk kita cuci beras dulu. Nah, teman-teman, ini tuh ya memasak lontongnya di tempat saudaraku. Pertama cuci beras dulu. Ini tuh banyak membuat lontongnya, jadi berasnya banyak tanpa ukuran. Ya seperti ini ya, karena ini tuh waktu lebaran kemarin ini ya, membuat lontong begitu banyak ya, jadi berasnya pun harus banyak. Nah seperti ini, cuci bersih-bersih. Ini tuh mencucinya berulang-ulang gitu ya, sampai itu dikorek-korek ya, pokoknya digores-gores sampai ini berasnya celing bener-bener bersih gitu, berulang-ulang kali begitu ya. Dan kalau nyucinya sampai bersih dan bening, maka lontongnya akan tahan bisa sampai 2 hari tanpa taruh di kulkas ya, di suhu ruang begitu. Ini akan tahan sampai 2 hari gitu teman-teman. Nah setelah dicuci kemudian ditiriskan, ditaruh di tampah seperti ini. Dan ini ya saudaraku mencuci beras lagi, berulang lagi karena untuk membuat ratusan begitu. Ini tuh membuat lontongnya sampai 400 keping begitu teman-teman. Nah ini menyuci yang kedua kalinya ya, berulang begitu terus sampai banyak banget gitu berasnya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman ya, yang sudah ditiriskan sampai nanti ini tuh airnya turun dan kering begitu teman-teman. Nah setelah ditiriskan dipindah ke namanya nih bakul ya, dipindah ke bakul untuk kami akan segera membungkus lontongnya begitu, sambil dipindah lalu dipilihkan ini kalau ada misalnya gabah atau ada batu begitu, pokoknya supaya lontongnya benar-benar bersih dari kotoran gitu. Setelah beras dicuci kemudian siapkan daun pisang yang sudah dibentuk ya seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang saatnya kita isi lontongnya dengan menggunakan beras yang sudah dicuci dan ditiriskan ya. Isi kira-kira ya kurang lebih 7 sendok gitu. Dan di sini saudaraku menggunakan beras yang pulen ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berasnya nggak pulen nantinya lontongnya tidak kenyal gitu ya. Perak saja begitu. Perak namun ya suka-suka kamu sih mau pakai yang lontong beras yang jenisnya perak atau mau yang pulen, tapi lebih enak yang pulen. Nah setelah itu dilipat seperti ini lalu disemat dengan menggunakan biting atau lidi dari tulang ya, tulang daun kelapa yang sudah tua, kemudian diambil lidinya begitu, dipotong serong kemudian digunakan untuk sebagai sematan untuk lontong. Lalu kemudian sisa daunnya ini digunting ya supaya rapi gitu. Lanjutkan untuk kesemuanya ya teman-teman. Yuk sekarang coba coba supaya lebih jelas satu kali lagi. Nah ini dia bitingnya atau ya tulang nyur ya, pokoknya begitulah. Di kampungku namanya sada ya, sada yang sudah dipotong serong seperti ini bentukannya ya, karena dari lidi gitu ya. Ini tuh kalau dari lidi tuh lebih kuat teman-teman daripada menggunakan yang lainnya begitu. Nah ambillah satu untuk menyemat ya. Nah ini dia hasil sementara segini dulu. Nanti tunggu sampai banyak banget gitu, karena membuatnya ratusan. Nah teman-teman sekarang karena sudah banyak ya, singkat cerita deh pokoknya. Sekarang kami sedang masak air ya, masak air di dalam dandang yang super besar untuk merebus lontongnya. Ayo dicek seberapa besar dandangnya nih dia. Nah ini dia segede gaban seperti ini. Ini tuh muatnya ini satunya bisa 200 lontong, jadi 400. Jadi saudaraku ini ada tambahan lagi membuatnya sampai 450 keping begitu. Jadi yang satu itu tungku yang satunya lagi mau dipasang untuk ya tambahannya begitu. Jadi nanti akan ada 3 tungku begitu. Ini tunggu lagi airnya biar mendidih dulu. Jadi pas mendidih baru dimasukkan ya bahan lontongnya gitu. Nah sementara kita tunggu air mendidih kemudian aku cek nih, ini dia bahan lontong yang sudah dibungkus semuanya ya, begitu banyak kayak ya. Sambil menunggu air mendidih aku nih sambil terkagum-kagum melihat sebanyak ini lontongnya. Nah teman-teman ternyata aku ketinggalan ya,
aku tidak ngeh kalau ternyata sudah dimasukkan lontongnya ini. Untung saja masih separuh dimasukkannya ya, belum terlalu terlambat lah ya. Setelah air mendidih tuh dimasukkan lah ya ini bahan-bahan lontongnya ke dalam dandang begitu. Nah seperti itu ya teman-teman, memasukkan lontongnya. Pokoknya ini tuh bener-bener ini tuh di sini tuh di dapur ini asapnya banyak, jadi matanya pedih teman-teman ya. Jadi tidak mudah lah ya merebus lontong dengan menggunakan kayu bakar juga ya kan, pedih matanya begitu, apalagi ini ada angin ya. Pokoknya ya berjuang di sini ya di dapur ini. Ini adalah saudaraku yang masak lontong ini tuh pesanan dari orang-orang sekitar yang tidak mau memasak lontong sendiri, jadi bisa dipesan di saudaraku ini ya. Begitulah ya, berjuang di dapur ini tuh. Dapurnya banyak asap banget teman-teman, jadi membuat mata kita tuh jadi pedih. Jadi nggak gampang ya kalau walaupun kita di kampung di Tungku ini rasanya pedihnya minta ampun ya. Atau emang karena aku nggak biasa gitu di dapur Tungku. Nah sekarang dandang sudah penuh semuanya dengan lontong ya. Ini tuh merebusnya bisa sampai kayak 7 jam. Jadi mulai ini jam 5 sore sampai besok pagi ya jam 4 pagi. Itu dia di belakangku tuh ya. Ini tuh saudara sepupu lah disebutnya ya. Jadi ditunggulah ya sampai besok pagi gitu. Dan akhirnya pagi pun tiba. Nah kemarin ini masaknya jam 5 ya, jam 5 sore. Jadi sekarang ya jadi bisa diangkat. Nah teman-teman tadi tuh aku telat bangun ya, tahu-tahu sudah diangkatin saja oleh mereka ya. Jadi aku tidak melihat mereka mengangkat lontong-lontong ini begitu. Nah seperti inilah hasilnya sebanyak ini teman-teman. Nah itu tuh ditiriskan seperti ini ya, di angin-angin, dan nanti siang akan diantar ke pelanggan ya. Ya misalnya ada yang pesan 100, ada yang pesan 200 begitu. Jadi diantar ke rumah masing-masing. Tentu saja nanti aku akan coba lontongnya satu ini ya. Ayo, aku akan coba lontongnya teman-teman. Nah ini tuh lontongnya masih mengebul ya, berasap karena baru saja diangkatin ya, diangkat dari tungkunya begitu. Sayang saja aku tidak melihat ya mereka waktu mengangkat ya. Ya sudahlah, yang pastinya semua lontongnya sudah matang. Nah teman-teman, kan lontongnya sudah matang ya. Sekarang aku akan coba dengan aku potong-potong dan dimakan dengan yang namanya kalau di kampungku tuh grombyang ayam ya. Jadi tidak pakai santan, cuma dikasih bumbu-bumbu begitu aja. Ya ada kunyitnya tentunya ya, tapi tidak memakai santan, disebutnya grombyang ayam begitu ya. Nah ini dia. Nah sekarang aku buka dulu deh lontongnya nih ya. Sematan pokoknya sematan ya. Nah seperti ini lontongnya tuh sekel gitu ya. Namanya juga direbus begitu lama ya, sampai 7 jaman begitu ya. Ini tuh aku mencari pisau tuh susah bener ya, kemana itu pisau, jadi aku menggunakan sendok saja dah, terpaksa. Mana tahu nanti kepikir pisaunya ada di mana gitu, tapi nggak enak juga ya menggunakan memotong dengan menggunakan sendok seperti ini, kurang rapih gitu ya kan ya. Aku cari aku cari pisau dulu deh. Nah akhirnya aku menemukan pisau teman-teman. Nah ini dia ya, saat sepotong demi sepotong ya aku jatuhkan ke atas piring seperti ini ya. Nah lontong sudah siap, sekarang aku tuangkan ya ayam grombyangnya ke atas piring. Pokoknya kalau makan lontong tuh kuahnya harus banyak teman-teman, supaya tuh seger begitu. Nah sekarang aku akan pindah ya ke tempat yang lebih rata gitu, nggak yang miring, supaya makannya tuh sedap. Nah teman-teman akhirnya sudah jadi ya lontongnya, dan ini aku makan dengan ayam grombyang ya. Ini tuh lampunya gelap, maklum ini sekarang tuh aku lagi di kampung ya teman-teman, jadi lampunya gelap. Yuk selamat mencoba. Nah ini dia. Sekarang aku mau ambil satu potong lontongnya, aku sepil untuk kamu ya. Dan ini dia, bismillah, yuk. Kenyal. Nih lontong dimasak dengan kayu bakar
ala kampung. Sedap ini. Dan terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum. Dadah. Lanjut makan.